Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Mrs. Jia Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas soal PPG mengenai sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuh hatian, dan sikap kemurah hatian. Sesuai dengan kisi-kisi PPG 2022. Indikator nomor 11 mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk soalnya, saat bermain di halaman sekolah, Aldo mendorong Rudi hingga menyebabkan Rudi terluka dan menangis. Tindakan yang harus dilakukan oleh guru adalah sikap kita sebagai seorang guru ketika ada anak yang sedang bermain lalu salah satu di antara mereka ada yang terluka, yang paling tepat adalah memberikan pengertian bukan menghukumnya atau bahkan memarahinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C, memberikan nasihat kepada Aldo bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Indikator nomor 12, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk soalnya, Budi adalah anak pemalu yang sulit bergaul dengan teman-temannya. Dia duduk di kelas selama waktu istirahat dan menolak untuk bermain. Guru harus mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan perilaku Budi, yaitu ini maksudnya bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk membantu Budi yang pemalu agar dia mau bermain dengan teman-temannya pada jam istirahat begitu ya teman-teman. Kemudian apakah jawabannya yang A, memberikan bimbingan dan mengajak Budi untuk bermain bersama teman-temannya? Ini bisa ya teman-teman. Kemudian yang B, membiarkan Budi tetap di dalam kelas. Nah, kita tidak boleh membiarkannya ya teman-teman. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Yang C, memarahi Budi karena diam di kelas saat jam istirahat, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, mengembalikan Budi kepada orang tuanya, ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang E, memaksa Budi untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, ini juga jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, memberikan bimbingan dan mengajak Budi untuk bermain bersama teman-temannya. Indikator nomor 13, memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, untuk soalnya nomor 13, contoh bentuk pemberian reward yang baik kepada siswa ditunjukkan dengan nomor. Begini ya teman-teman, jadi ketika kita memberikan reward kepada siswa, tidak harus berbentuk benda ataupun memberikan sesuatu yang berlebihan, tapi bisa dengan memberikan tepuk tangan dan pujian ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah D, 2 dan 3, memberikan tepuk tangan yang meriah dan memberikan pujian atas prestasinya. Indikator nomor 14, menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya, proses pembelajaran yang berhasil adalah yang meninggalkan dampak positif bagi siswa. Oleh karena itu, dalam situasi ini, guru harus mampu memberikan rasa nyaman kepada siswa selama proses pembelajaran. Kegiatan guru yang tercantum di bawah ini mungkin membuat siswa merasa tidak nyaman saat belajar, yaitu A, melaksanakan belajar sambil bermain, B, memarahi siswa, C, memberikan bimbingan kepada siswa yang lambat belajar, D, meregangkan tubuh di tengah pelajaran, E, memberikan dukungan positif ketika siswa mengalami kesulitan. Nah, B adalah jawaban yang tepat karena kita tidak boleh memarahi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Ini akan membuat siswa tidak nyaman ya teman-teman, bahkan siswa bisa tidak konsentrasi saat menerima pembelajaran, begitu ya. Indikator nomor 15 menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Soal nomor 15. Dalam mengajar, guru harus mempersiapkannya dengan baik. Misalnya, pada saat terjadi pandemi COVID-19 yang mengejutkan semua orang, guru harus siap menghadapinya dengan berbagai cara agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk memiliki A. Disiplin, B. Kewibawaan, C. Kesiapsiagaan, D. Ketegasan, E. Nasionalisme. Yang benar adalah C. Kesiapsiagaan. Dalam kondisi apapun, kita sebagai seorang guru harus siap mengajar ya teman-teman. Indikator nomor 16 menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 16. Dalam menanggapi pertanyaan dari siswa, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kecuali A. Memberikan contoh yang dekat dengan lingkungan siswa, B. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, C. Menggunakan alat yang dapat mendukung penjelasan guru, D. Menjelaskan dengan hati-hati dan sabar, E. Memberikan penjelasan dibantu dengan contoh-contoh abstrak. Ada kata kecuali ya teman-teman di situ. Jawaban yang benar adalah E. Memberikan penjelasan dibantu dengan contoh-contoh abstrak. Karena di situ ada kata abstrak. Kalau abstrak itu berarti belum jelas. Nah, siswa akan bingung kalau misalnya kita memberikan contoh-contoh yang abstrak. Indikator nomor 17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 17. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk melakukan proses pembelajaran agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran secara ideal adalah A. Memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah untuk setiap siswa, B. Menjelaskan materi melalui kuliah pertemuan online, C. Mengundang siswa untuk belajar di sekolah, D. Berkolaborasi, bermain, belajar, dan berdiskusi online, E. Berhenti mengajar. Oke, jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah yang D. Berkolaborasi, bermain, belajar, dan berdiskusi online. Karena kalau kita hanya memberikan tugas-tugas kepada siswa yang ada di rumah, itu tidak efektif ya teman-teman dan tidak membuat anak menjadi lebih paham. Dan sama saja ketika kita hanya memberikan materi melalui online, itu hanya akan membuat siswa merasa bosan. Indikator nomor 18 menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 18. Dalam pembelajaran terlihat siswa mengalami kesulitan dalam memahami informasi. Ketika menghadapi masalah ini, pendekatan guru harus A. Mengarahkan dan membimbingnya dengan sabar melalui pendekatan pribadi, B. Memberikan anak hadiah untuk memotivasi, C. Memberikan anak hukuman untuk efek jera, D. Melanjutkan belajar materi selanjutnya, E. Membiarkan anak mencoba sendiri. Jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah A. Mengarahkan dan membimbingnya dengan sabar melalui pendekatan pribadi. Karena kita sebagai seorang guru ketika ada siswa yang belum paham tentang materi yang kita sampaikan, kita harus mengarahkan dan membimbingnya dengan sabar ya teman-teman. Kalau hanya ada 1 atau 2 siswa, kita bisa melakukan pendekatan pribadi. Indikator nomor 19 mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 19, pada saat melaksanakan proses pembelajaran, tampak siswa masih merasa malas dan tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Menyikapi hal tersebut, tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah A. Menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan bantuan metode dan media pembelajaran interaktif, B. Memberikan hukuman sebagai efek jera,
C. Meminta siswa untuk membaca materi yang diberikan. D. Mengajak siswa bermain peran untuk meningkatkan rasa percaya diri. E. Membiasakan siswa untuk percaya diri tampil di depan kelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah A. Menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan bantuan metode dan media pembelajaran interaktif. Bagi kita sebagai seorang guru, ketika mendapati situasi seperti ini di kelas, kita bisa menggunakan media interaktif supaya siswa dan guru itu bisa berinteraksi agar siswa tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Jangan diberikan hukuman agar siswa jera. Kalau ini kita lakukan, bisa jadi siswa tidak akan mau belajar bersama kita lagi pada pertemuan selanjutnya. Indikator nomor 20. Mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 20. Sebagai seorang guru, kita harus dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pendekatan terbaik bagi guru untuk memberikan contoh sikap bertanggung jawab adalah dengan A. Memberikan hasil evaluasi atau umpan balik tepat waktu. B. Mengundang siswa untuk bermain peran. C. Mengajak siswa untuk bertamasya. D. Memberikan uang saku kepada siswa. E. Mengajak siswa menabung. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah A. Memberikan hasil evaluasi atau umpan balik tepat waktu. Nah teman-teman, jadi kita sebagai seorang guru ketika memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, tugas dari mereka harus kita nilai dan berikan kembali kepada siswa agar siswa tahu kalau tugas yang mereka kerjakan mendapat feedback dari kita dan hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa. Nah, itulah tadi 10 soal mengenai materi sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuh hatian, dan sikap kemurah hatian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal untuk menonton video kami berikutnya. Like serta komennya juga ya, dan apabila dirasa video ini dapat bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.